artinya tadi kadar gulanya naik dan semuanya itu membatasi dia untuk tidak puasa. Tetapi dengan bersikeras dia harus ikut puasa. Bagaimana tata laksana untuk konsumsinya di sahur ini, Bu? Makanya biasanya itu pasien suka heran. Kenapa gula darahku tinggi? Padahal saya waktu diambil darah saya tidak makan, dia bilang. Ya, dia orang berarti kembali lagi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, hitung-hitungan Iya. lagi. Artinya sebenarnya kita penderita diabetes itu sudah harus pinter menghitung kebutuhan kita, Bu, ya. Karena kalau kita saya, sendiri yang klien rasakan. saya yang diabetes itu saya suka ajari main hitung-hitungan. Iya. Ya, supaya dia tahu juga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami akan membawakan satu tema yang sangat menarik saat ini, yaitu diabetes mellitus berhubungan dengan suasana Ramadan sekarang, Bu. Kami di sini, saya sendiri Heni Poindi SGZ, dengan narasumber saya saat ini adalah Ibu Sri Rejeki Petalolo, Sarjana Gizi, RD, Master Gizi, dan sekarang ini ada ketambahan lagi di belakang nama beliau yang saya kurang paham, nantilah Ibu sendiri akan menjelaskan bahwa apa maksud, apa arti dan kepanjangan dari tambahan nama tersebut. Saat ini kami berdua akan membahas tentang diabetes mellitus yang kita sudah ketahui bahwa itu yang diketahui di masyarakat luas adalah penyakit gula, Bu. Untuk kesempatan ini agar kita lebih mengetahui dengan narasumber kita saat ini, kami persilakan untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Kepada beliau kami persilakan. Oke, ya, makasih Bu Heni. Terima kasih sudah mengundang kami sebagai narasumber. Jadi perkenalkan, saya Sri Rejeki Petalolo, SGZ, SGZ RD MGZ. Jadi dapat gelar tambahan, gelar non akademik CHNMP. Nah, itu adalah sertifikasi profesi. Ya, jadi kepanjangannya Certified Hospital Nutrition Management Profesional. Jadi sertifikat profesi khusus untuk manajemen gizi rumah sakit. Ya, Bu. Berarti pas betul Ibu dengan keberadaan Ibu sebagai penanggung jawab instalasi gizi Rumah Sakit Undata. Iya. Dan Ibu kan sering pendampingan kepada atlet-atlet Sulawesi Tengah kalau ikut PON. Bahkan Ibu saya tahu pernah pendampingan untuk jemaah haji, ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Berarti Ibu ini sangat kompeten dalam bidangnya. Karena itu saat ini Ibu kita akan membahas, mengupas sedikit demi sedikit tentang penderita diabetes atau juga penyakit gula tersebut yang diketahui di masyarakat luas. Sebelumnya Ibu, ada pasien, bahkan kita sendiri yang tidak merasa sakit, sudah tahu itu kita punya penyakit diabetes secara orang bilang dia tahu tapi tidak mau mengakui. Karena kalau kita untuk lebih tahu kalau kita itu penyakit gula berarti atau diabetes itu kita harus periksa lab secara lengkap, ya, Bu. Berarti harus ada gula puasanya, harus ada, bahkan ada yang untuk 3 bulan itu Ibu apa namanya? HbA1c. HbA1c. Berarti itu menandakan kita punya penyakit gula yang tidak terkontrol dalam panjang waktu yang agak lama. Jadi atau HbA1c ya, itu adalah jenis pemeriksaan darah, ya. Pemeriksaan biokimia untuk mengetahui seseorang itu apakah dia patuh dalam 3 bulan. Ya, patuh terhadap obat, patuh terhadap pola makannya. Ya. Jadi biasanya HbA1c ini diperiksa kepada memang mereka yang sudah menderita penyakit diabetes. Sudah divonis memang ada gulanya. Atau pada saat dia, ini pengalaman ya. Pada saat saya ikut visita dengan dokter, jadi begitu dia hasil laboratoriumnya misalnya gula darah sewaktunya tinggi ya, di atas 200 ya, atau kadar gula darah puasanya juga tinggi. Nah, biasanya itu di cross check lagi, periksa HbA1c. Karena biasanya kan begitu
diketahui pasien gula darahnya tinggi, biasanya kan banyak itu pasien yang mengelak, saya baru tahu kan gitu. Masa saya baru tahu ini kenapa bisa tinggi ya itu. Jadi untuk mengecek apakah gula darahnya itu sudah tinggi dalam berapa waktu lama, biasanya dideteksi lagi dengan pemeriksaan HbA1c itu. Jadi untuk melihat 3 bulan ke belakang itu. Oke. Jadi kronologis peningkatan kadar gula dalam darahnya itu dalam 3 bulan itu apakah memang tinggi betul sesuai dengan pemeriksaan, selaras dengan pemeriksaan gula darah sewaktu dan gula darah puasa tadi. Oke. Berarti Bu, untuk pasien diabetes, bahkan ada kan yang tidak menerima dia penyakit gula itu, dalam kesehariannya dia tidak sempat jadi pasien kan, belum pernah jadi pasien. Berarti dia ini sudah ada sedikit tentang peningkatan gula darahnya tetapi tidak terkontrol. Dalam keadaan saat ini Bu, pas ini bertepatan dengan Ramadan, kadang pasien itu, apalagi yang sudah sempat rawat rumah sakit ini Bu, sudah sempat opname, dan dia sakit DM, bahkan DM2, diabetes mellitus tipe 2. Dia punya keinginan hati itu Ibu untuk puasa. Tetapi karena keberadaan tubuhnya ini, artinya tadi kadar gulanya naik dan semuanya itu membatasi dia untuk tidak puasa. Tetapi dengan bersikeras dia harus ikut puasa. Bagaimana tata laksana untuk konsumsinya di sahur ini Bu? Bagaimana dia supaya bertahan sampai buka? Ya sebenarnya begini ya, justru ya kalau mereka itu berpuasa ya justru membantu mereka dengan puasa bisa menstabilkan kadar glukosa dalam darahnya. Nah, jadi bukan cuma itu, jadi manfaat puasa sebenarnya bagi penderita diabetes selain bisa menstabilkan kadar glukosa dalam darah, juga bisa menurunkan tekanan darahnya dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuhnya. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita berpuasa, jadi puasa itu dia membantu mengatur kadar glukosa dan insulinnya kita dalam tubuh. Ya, kita alami saja pada saat kita puasa itu, di situ pola makannya kita sebenarnya teratur. Ya. Jadi bagi kita yang umat muslim, makan sahur dan buka puasa itu harus tepat waktu. Ya, jadi seiring dengan pola makan sehat yang dianjurkan harus salah satunya 3J itu ya, ada tepat jumlah, tepat jadwal ya, dan tepat jenis ya. Jadi kalau dengan teratur jam makannya ya, pola makannya teratur ya, setidaknya juga asupan makannya yang masuk ke dalam tubuh juga jadi teratur ya, itu yang menyebabkan sehingga bisa menstabilkan kadar gula darah. Nah, pada hari-hari biasa kan setiap menit, setiap setengah jam mengunyah terus kan. Jadi pada saat makanan masuk itu sebenarnya hormon insulinnya kita dipaksa terus dihasilkan. Jadi begitu makanan masuk dihembuskan lagi hormon insulin, masuk dihembuskan lagi insulin ya, itu yang sampai over produksi ya insulin, atau menjadi istilahnya insulinnya sel pankreasnya mengalami kelelahan memproduksi insulin itu, sehingga makanya sampai terjadi kadar glukosa dalam darahnya naik ya. Justru bagus ya pada saat, jadi banyak juga ya pasien begitu ditahu dia dia DM, saya puasa Senin Kamis saja deh kalau begitu supaya gula darah saya stabil. Nah, jadi sebenarnya kalau di bulan puasa begitu, itu sebenarnya cuma jam makannya saja yang berubah. Jadi yang biasanya kita makan pagi, makan siang, makan malam, sekarang kan berubah, makan sahur, buka puasa dengan pas pulang tarawih ya. Jadi ketepatan waktu untuk proporsinya, persentase karbohidrat, lemak, proteinnya tetap ya sesuai dengan kebutuhannya itu. Jadi yang biasanya makan pagi, jam makan pagi berubah di di makan sahur ya. Makan siang berubah di
makan sore, pas buka puasa, ya makan malam itu setelah tarawih ya, walaupun pas pulang tarawih itu bukan nasi yang dia makan, tetapi jumlah kalorinya itu setara dengan jumlah kalori pada saat makan malam itu. Nah begitu juga dengan snack, kudapan di antara makanan biasa itu biasa ada kudapan makan pagi ya, itu jadi dianjurkan biasanya sebelum dia pergi, kalau belum dapat imsak ya itu dia dianjurkan snack lagi ya. Sebelum imsak, atau kalau sudah keburu imsak ya biasanya itu kita kalau buka puasa biasa snack dulu, snack dulu baru habis sholat maghrib baru makan ya. Itu makan berat. Nah begitu juga snack sore ya, snack sorenya itu yang biasanya jam 3 dia pindah di setelah atau sebelum setelah atau sebelum makan besar pada saat dia buka puasa itu. Nah snack malamnya itu ya setelah dia sebelum tidur, pada saat dia pulang tarawih ada lagi kudapan dia makan ya yang mana jumlah kalorinya itu sama dengan jumlah kalori pada saat makan malam. Baik, Bu. Jadi cuma jamnya saja yang berubah. Itu tadi penjelasannya Ibu kan, kalau pasien diabetes itu dia sudah memang pasien diabetes ini, sudah penderita diabetes. Bagaimana cara berbukanya itu Ibu? Kan orang bilang kalau berbuka puasa harus yang manis-manis dulu. Bukankah itu untuk penderita diabetes akan mengumpan nanti kalau yang manis duluan di saat kita ini kan dalam hal ini puasa berapa jam tuh Bu? Bukan akan mengundang lagi insulin akan tambah naik? Atau bagaimana supaya lebih baik di situ Bu? Artinya tidak mengumpan lagi insulin naik dan nanti berikutnya lagi bertambah. Bagaimana ini Bu? Jadi kita puasa itu kan selama 12 jam ya, kurang lebih 12 jam. Jadi pada saat kita puasa, pada saat kita buka itu keadaan tubuhnya kita dalam keadaan hipo ya, tapi tidak sampai hipo. Kalau sudah sampai hipoglikemi sekali yang sudah ada tanda gejalanya keringat dingin, mata berkunang-kunang, itu misalnya kalau di siang hari dia sudah malah disuruh buka. Ya memang harus sebaiknya yang manis-manis dulu ya, enggak masalah. Kan sukrosa saja ya, gula ya sukrosa yang kita ambil yang dari gula itu masih bisa kita konsumsi 5% dari total energi. Jadi kalau kebutuhannya kita 1700 ya, atau kurang lebih kalau 10%nya kan 170, berarti kalau 5%-nya berarti sekitar 80-an ya, 80-an kalori. 80-an kalori. Nah itu kalau dibagi 4 sekitar 40 gram. Berarti masih aman ya Bu? Masih 40 aman. gram gula pasir berarti 4 sendok. Oh iya. Jadi dalam makan. Satu hari itu punya masih sendok. bisa 4 sendok makan sukrosa. Sukrosa itu bisa dari gula putih kan, bisa dari sirup-sirup. Bisa dari madu ya, itu golongan sukrosa. Jadi masih bisa. Yang salah kalau langsung jumlahnya melebihi dari 5% itu. 5% satu kali minum dia langsung itu enggak bisa. Berarti bisa begini Bu, kayak untuk buka puasa bikin teh hangat, kita tambahkan, bisa juga gula murni tadi kita gantikan dengan madu, supaya artinya ini sukrosanya kan di madu dengan gula murni agak berbeda. Tetapi tidak melebihi dari sebentar lagi bikin lagi. Akhirnya kebutuhan dalam sehari itu sudah melebihi. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah terdeteksi ada gula, bukan berarti kita menghindari sekali sumber dari gula itu, tetapi kita masih bisa, hanya jumlahnya saja yang ditekan ya Bu. Karena kalau kita juga terlalu menekan untuk penggunaan sukrosa, nanti juga kita yang lemas. Begitu kan Bu? Jadi gula ini kan banyak ya. Ada namanya gula tersembunyi ya, yang mana ada di dalam jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat saja tidak bisa dia kurang dari 130 gram. 130 gram per hari. Ada orang memang sama sekali dia sudah no karbo. Ya, itu salah. Karena otaknya kita makanannya maunya glukosa. Itu intinya. Salah juga Ibu ya. Jadi otak tidak mau kalau bukan glukosa makanannya.
Gitu. Jadi kenapa tidak direkomendasikan dia kurang dari 130 gram karbohidrat. Jadi memang sih lebih bagusnya kita ambil karbohidrat yang berasal dari karbohidrat golongan karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Iya. Gitu. Baik Bu, ada lagi nih Bu. Kalau sudah pasien gula, kadang sudah takut makan buah. Makan ini bilang banyak gulanya, makan ini serba salah. Padahal Bu, kita itu membutuhkan vitamin dan mineral yang berasal juga dari buah. Iya. Jadi bagaimana ini Ibu untuk pasien yang sudah terdeteksi tadi? Bahkan kita ini juga yang sehat dapat lihat, tetapi tanpa kita tahu kandungan gula yang kita di dalam diri kita ini, bagaimana untuk mengantisipasinya ini Bu? Agar juga kebutuhan vitamin mineral yang dari buah itu kita dapat. Iya, jadi memang di buah itu kan ada yang rasa manis kan, ada yang tawar ya. Jadi sebenarnya tidak usah takut ya kalau manisnya buah dari fruktosa. Satu porsi buah itu kalorinya sekitar 50 kilokalori. Satu porsi buah anggaplah misalnya kalau orang Palu itu suka makan apa? Makan pepaya. Ya. Nah, pepaya gampang. Satu potong sedang. Jadi ukuran 3 lebarnya 3 jari. Iya. Berarti kita bisa perkirakan jadi, satu kali makan. Berarti kalau misalnya Ibu ini kan puasa, buka makan lagi, sebentar lagi sahur makan lagi. Bisa begitu? Apanya? Buahnya? Buah, ya. Boleh. Ya kan memang dia 4-5 porsi kan sehari. Ya. Itu. Jadi pas buka misalnya dia makan pepaya 1 potong, pas sebentar habis makan ya memang dengan buah pepaya lagi misalnya kan. Terus dia pulang tarawih makan lagi pepaya, bisa 3 kali. Terus sahur makan lagi pepaya 4 kali. Asal porsinya sama. 3 jari, 3 jari, 3 jari 100 gram. Berarti untuk konsumsi buah lebih banyak itu dan dengan yang rasa-rasa manis itu tidak masalah sebenarnya Bu. Yang penting salah, ukuran ini jangan juga makan pepaya karena suka pepaya 1 biji. Yang salah juga kalau sudah makan pepaya makan lagi pisang kan. Nah itu double. Nah, karena biasanya kalau sudah banyak buah di situ semua dimakan semua. Ini bagaimana Bu makan dengan pepaya, makan pisang, makan semangka ya dipilih salah satunya. Sebentar saya makan pepaya dulu. Nanti habis makan baru saya makan pisang. Sebentar nanti pulang tarawih itu semangka saya makan sepotong. Bisa. Aduh bagaimana ini Bu dengan sekarang ini banyak jajanan di luar. Apalagi suasana Ramadan. Seperti buah segar-segar yang aneka ragam isinya. Es buah. Semua buah ada di dalam, semua gula ada di dalam. Bagaimana dengan kita yang membatasi kadar gula tadi? Apakah bisa juga Bu? Pasiennya yang sudah tahu dia ada diabetes ini tadi untuk konsumsi. Intinya kembali ke porsi. Intinya kembali ke porsi. Ya kita beli es buah 1 gelas 10.000. Ya, jadi di situ ada bukan susu ya. Creamer, krim. Susu kental manis yang orang bilang susu itu sebenarnya bukan susu tapi dia ada creamer. Itu juga karbonnya tinggi. Dia pakai sirup ya. Udah lagi manis. Manis dari buah. Ya, jadi tinggal dihitung-hitung. Kalau 1 porsi 10.000 yang dia makan 1/4 porsi saja. Jadi bukan berarti tidak bisa ya Bu. Jadi yang 1 porsi yang dia beli itu ya dibagi untuk keluarganya. Begitu. Berarti bukan tidak bisa, tetapi kembali lagi ke porsi. Namanya diet itu bukan sama sekali tidak makan, boleh makan cuma dikurangi ya. Kalau kita melarang, namanya diet itu pertama kalau kita melarang makan melanggar hak asasi ya. Betul lagi itu Bu. Yang kedua bikin orang malas jadinya diet karena apa? Kenikmatannya disuruh dihilangkan. Jadi bagaimana kita menjalankan diet masih kita bisa menikmati makanan yang enak-enak. Jadi makanya saya biasa kalau pada pasien DM betul sekali, yang baru biasanya dapat pasien DM yang baru terdeteksi dia menderita diabetes, banyak mereka sudah stres. Aduh saya sudah tidak bisa makan yang enak-enak. Dia bilang kenapa? Iya karena gula darahku tinggi masih bisa kok yang penting jumlahnya. Makanya itu
penderita diabetes harus tahu itu daftar penukar bahan makanan. Iya, betul sekali berarti. Di situ kan ada penjelasan satu golongan bahan makanan itu bisa ditukar, saling bertukaran dengan jumlah kalori yang sama, jumlah porsi dengan kandungan kalorinya yang sama. Itu begitu. Sekarang Bu, orang Palu kan banyak yang pilih-pilih sayur. Baru sayurnya kalau tidak disantan bukan sayur. Nah, sedangkan untuk pasien diabetes itu sebenarnya bukan tidak boleh. Jangan keseringan yang demikian. Bagaimana untuk konsumsi sayurnya Bu? Apakah sayur itu harus sama banyak dengan karbo tadi seperti nasinya itu atau bagaimana? Supaya seimbang ini. Jadi yang sayur di sini ya itu. Sayur. Kembali lagi ke sayur. Selalu ditanya biasa ke pasien. Makan sayur makan Pak. Yang dimakan apa? Sayurnya atau kuahnya? Kuahnya. Iya. Yang santan apa? Sayurnya atau kuahnya? Kuahnya. Yang diambil harusnya apa? Sayurnya. Nah itu berarti sayurnya isinya itu. Isinya ya. Misalnya yang suka disantan apa? Kelor. Berarti kelornya yang diambil itu. Daun kelornya. Daun kelornya itu 100 gram. Ya. Jadi bukan 100 gram dengan airnya. Santannya. Itu. Jadi kadang masyarakat ini ambil kuahnya. Dia anggap sekali. itu sayur. Padahal yang tak ikut cuma 2-3 lembar itu kelor. Betul sekali Bu. Dia sudah bilang sudah makan sayur. Padahal bukan. Jadi memang lemak tinggi juga bisa menyebabkan inefisiensi insulin ya. Bisa. Jadi menyebabkan peningkatan lemak yang pada akhirnya dia bisa mengurangi produksi insulin dalam tubuh sehingga kadar gula darah juga bisa naik. Jadi bukan juga berarti tidak boleh makan santan. Jadi kita pilihkanlah santannya yang baik, cara pengolahannya. Berarti jangan kita buat santan kental yang kalau orang asli sini itu kalau bukan 3 biji kelapa untuk bahasa cuma 3 helai tadi kelornya Ibu, 3 biji santannya. 3 biji santannya itu boleh katakan agak salah ya Bu. Iya, tidak imbang lagi. Dengan kebiasaannya kita suka memanasi makanan itu satu Bu. Itu jadi semakin lagi santan semakin panas semakin enak. Sayur kari yang dipanas-panasi kan memang semakin enak karena lemaknya semakin terbentuk sudah itu Bu. Semakin tinggi rantai lemaknya, semakin panjang, semakin sulit diserap sama tubuh. Betul sekali Bu. Jadi biasanya kalau kita dari gizi kita sarankan sebaiknya santannya jangan diolah. Jadi maksudnya diolah, jangan diproses pemanasan. Pemanasan yang berulang lagi. Karena tidak habis pagi, sepanas lagi untuk sore. Hindari proses pemanasan ulang itu. Bukan cuma di santan sebenarnya. Cara-cara menggorengnya biasanya juga ibu-ibu itu kalau menumis sayuran ini Bu. Atau menggoreng ikan itu dia panasi minyaknya sudah sampai berasap. Nah itu salah juga, itu sudah terurai juga minyaknya. Jadi yang dipanasi sedikit itu kualinya, baru taruh minyaknya, langsung taruh itu bumbunya, kasih langsung. Jadi bukan minyaknya dipanasi jadi sudah berasap. Asap-asap baru turun bahan makanan. Turunkan bahan makanan sudah itu yang salah juga. Turun balik angkat. Jadi akhirnya gosong. Banyak kan yang menderita kolesterol, jantung, diabetes. Karena dari biasa situ dia Bu. bilang, padahal yang saya makan, saya tidak makan santan, saya tidak makan goreng-gorengan, tapi perilaku proses pengolahannya itu yang mereka banyak yang salah. Kita kembali sekarang Bu. Sekarang ini kan banyak orang sebenarnya pintar masak, rajin memasak, tetapi karena keberadaan dunia sekarang ini Ibu, sedikit-sedikit kurang SMS, masuk, datang, antar, kita tidak lihat pengolahannya. Bagaimana dengan itu Ibu? Kayak kan ada juga penderita diabetes itu yang tadi suka makan enak, tetapi Ibu, dia juga kerja. Semuanya itu mau dibeli. Untuk mengantisipasi ini bagaimana Bu? Dan dia itu sebenarnya sudah terdeteksi dia seorang diabetes, penderita diabetes. Iya banyak memang itu ya. Iya.
Ya, penderita diabetes, dia seorang pegawai yang notabene pulang jam 5 pada saat puasa, dia sudah tidak sempat lagi betul masak. sekali, Bu. Belilah makanan olahan yang tidak tahu asal muasal pengolahannya bagaimana. Ya, sarannya saja ya kita suruh pilih makanan yang kandungan lemaknya tinggi, ya yang rendah, kandungan lemaknya rendah. Misalnya kalau dia mau beli lauk, ya usahakan jangan dia pilih ikan goreng. Ya, ikan bakar. Toh ayam yang panggang, ikan pepes. Itu. Kemudian sayur bening, ya, sayur yang dicah. Kalau dia suka ada suka gorengan juga, ya sarankan dia banyak konsumsi buah-buahan. Dia untuk menghambat ini tadi penyerapan buah lemak segar, tadi, buah segar, bukan buah jus atau jus tanpa gula lagi, tanpa creamer. Buah segar itu. Jadi pilihannya saja, cara pemilihannya. Nah, itulah Bu, ini makanan kan kadang kita suka lihat yang enak, tanpa memikirkan kandungan yang terdapat di dalamnya, tanpa memikirkan keberadaan tubuh kita ini. Orang bilang lapar mata, beli semua yang enak, tetapi sebenarnya yang kita beli itu bukan berarti tidak boleh, tapi agak salah. Saya sering bilang agak salah, karena kalau kita katakan salah juga nantinya. Jadi pas pulang di rumah itu Ibu, kan waktunya sudah berbuka gitu, semua sudah minuman manis-manis. Ini pasien ini juga kan makanan ini tadi Bu ceritanya hanya lewat sebentar di tenggorokan itu 1 menit saja enaknya. Selanjutnya itu kan kita tidak tahu. Jadi sebenarnya juga ini merupakan dorongan dari diri sendiri Bu ya, kurang niat dari hati. Bagaimana itu Bu? Agar tidak terlalu itu lapar mata tadi Bu, mengantisipasinya. Biasanya, pada pasien saya itu selalu saya klien saya selalu saya kalau datang biasa mau konsultasi, biasa saya tanya, ini memang niat mau diet? Ya, itu lagi Bu, niat ya, karena semua tergantung niat. Karena ini mau merubah perilaku makan ini. Jadi itulah sering diingatkan, ya makanlah sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Begitu juga yang kita beli, yang betul-betul kita butuhkan. Banyak masyarakat kita kan cuma tahu istilahnya makan asal kenyang. Tanpa memikirkan apa yang dimakan yang ini. Dia makan apa, gunanya untuk apa. Penting itu kenyang harus dulu. ditahu dulu. Oh, kalau saya makan ini fungsinya untuk ini, ya. Oh, ini berguna untuk tubuh. Oh, ini tuh. Ya, ini yang tidak. Ya, tapi kebanyakan kan tidak. Ya, memang tugasnya kita selalu menghalo-halokan, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pemilihan makanan lokal, ya. Apalagi HGN sekarang kan temanya pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat, ya. Makanan bergizi yang mana? Berasal dari produk makanan lokal dan sesuai kebutuhan. Dan sesuai kebutuhan, itu yang diingat prinsipnya. Oke Bu, kita lanjut Bu. Yang sekarang ini lagi top lagi, makanan siap saji. Siap saji. Kan sekarang ini Bu, tidak menutup kemungkinan dia masih remaja tetapi sudah ada bibit-bibit untuk diabetes itu tanpa kita sadari Bu. Bagaimana ini untuk cara mengelolanya ini? Kan biasanya Bu, ibu-ibu itu cari gampang. Dengan itu juga Ibu tadi maksudnya memang kita harus mengedukasi, apalagi kita ini sebagai ahli gizi, kita memang harus punya tugas itu untuk edukasi masyarakat lebih luas. Jadi bagaimana ini Ibu kalau misalnya hal itu yang seperti tadi saya bilang itu anak-anak sejak dini ini sudah juga terdeteksi untuk gula ini. Maksudnya ini pada penderita DM tipe 1 ya. Banyak sudah anak-anak sekarang ini Bu. Jadi biasanya DM ya ada pada anak-anak ada yang namanya DM tipe 1 ya. Kebanyakan berasal dari DM tipe 1 yang mana dia lahir memang sudah dengan ada gangguan fungsi insulinnya itu. Mana kelenjar insulinnya tidak mampu memproduksi insulin secara optimal, bawaan lahir ya. Itu DM tipe 1.
Kalau DM biasa pada remaja umur 18-20 tahun juga kita dapati kok dia bisa sudah DM. Nah itu biasanya juga kita lihat ke belakang, jangan-jangan dia riwayat prematur. Bisa berarti bisa ada juga. faktor pendukung lainnya. Karena memang hasil penelitian anak yang lahir prematur itu berisiko menderita penyakit degeneratif di usia 20 tahun. Baru dapat ketahui. Ya. Lahir prematur berarti kurang bulan ya. Jadi kalau kurang bulan si ibu ini memperlakukannya sama dengan anak yang usia cukup bulan. Aturannya beda. Nah di situ sampai kenapa di usia 20 dia sudah menderita penyakit degeneratif, salah satunya penyakit diabetes. Nah untuk remaja bagaimana atau pada anak-anak pengaturan dietnya? Betul sekali. Nah jadi sebenarnya kita lebih ke kebutuhan untuk pertumbuhannya saja. Terfokus di situ dulu fokus Bu. Karena di usia anak sampai remaja kan, di usia sampai kalau perempuan laki-laki sampai 20 tahun, perempuan 18 tahun. 18. Berarti dia harus penuhi untuk proses pertumbuhannya. Kaitannya dengan insulinnya itu tinggal ditambahkan dengan aktivitasnya karena aktivitas juga bisa mengaktifkan kembali hormon insulin itu ya dengan jadi tidak ada sebenarnya pembatasan atau diet khusus untuk anak-anak. Kalau kita kasih diet khusus, pembatasan bahan makanan akan mengganggu proses pertumbuhannya, tumbuh kembangnya jadi terganggu kan. Itu kepada remaja yang terganggu apa? Sistem reproduksinya itu akan menghambat juga proses terganggu kalau bahan makanannya dibatasi. Ya tinggal diatur kan ada persentasi kalorinya berapa persen kalorinya. Kalau dia aktivitas ringan ya itu kan cuma 20 sampai 25 kalori kalau tidak salah ya. Kalau yang sedang 25 sampai 30, yang berat 30 sampai 35. Tinggal disesuaikan dengan itu lagi kebutuhan kalorinya. Persentase kebutuhan karbo, protein, lemaknya sama. Karbo 45 sampai 60%, protein 15 sampai 20. Kembali lagi sesuai dengan itu. Kebutuhan. Baik Bu, kita kembali lagi di bulan suci Ramadan. Ini pasien diabetes Bu. Kan sudah di rumah, dia ingin puasa full. Bagaimana dengan porsi sahurnya itu? Kan biasanya sahur itu mungkin dia kelebihan karbo. Akhirnya nanti pas di siang sudah lemas. Jadi mana baiknya ini untuk mengatur porsi makanan untuk sahur pasien penderita diabetes mellitus gitu? Iya, seperti saya sampaikan tadi, pada saat puasa itu yang berubah adalah cuma jam makannya. Jamnya saja, tetapi jumlahnya tetap. Iya, jadi kalau sahur ya berarti dia mengikuti porsi makan pagi. Jangan kelebihan juga terlewat kenyang jadi ceritanya. Kalau makan dia 1.700 kalori, berarti kan 100 gram porsi makanan pokok pagi, 200 gram di siang. 150 gram malam. Jadi diikuti itu. Dipindahkan saja jumlahnya tadi Jadi bahagi dua. Yang sahur, yang makan pokoknya nasinya 100 gram, pindah di sahur 100 gram. Ikannya 50 gram, nabatinya, sayurnya itu pindah di sahur. Kemudian ada snack jam 10. Snack jam 10 dia konsumsi di sebelum dia pergi, sebelum imsak. Biasa kan orang sahur itu kan jam 4 imsak sekarang 4:30 lewat lagi 15 menit jam 5 jam 4 jadi jam 4:30 dia bisa snack kudapan di situ. Kudapan kalau boleh kue bisa saja. Yang dari terigu, boleh juga kue. Tapi kan kalau sudah makan kue berarti nanti porsi nasinya dikurangi memang. Kita kan kalau mau makan kan pasti ada niat toh. Itu lagi kembali ke niat dulu Bu. Saya sebentar habis makan, saya mau cuci mulut itu deh.
ada cake di kulkas, ya. Dingin-dingin. Atau masih ada sisa tetu di kulkas satu. Ya kira-kira tetu satu biji itu berapa kalorinya ya itu. Jadi kalau snack kan 10% ya. 10%-nya. 170 ya kurang lebih ya 2 tetu. Ya jadi kalau cuma satu biji yang dia makan ya jadi aman porsi nasinya pagi itu. Berarti kalau di sini dia biasa juga orang punya kebiasaan makan sahur dengan minum teh. Ya. Biasa itu. Diakhiri dengan teh atau kopi. Enggak masalah. Jadi terpenuhi juga kalorinya situ. Yang penting yang salah kalau tehnya itu 1 mok yang 4 sendok isinya itu makan bersamaan dengan nasi. Salah itu secara langsung double kan kalori yang dia masuk gitu. Jadi cuma jamnya. Jadi kalau pas buka puasa 200 gram ya itu kita pindah dimakan 200 gram nasinya pindah di buka puasa. Berarti tidak masalah Bu ya. Yang penting kita sebagai penderita itu ya kemudian snacknya kita setelah pindahkan saja jumlahnya atau itu. Sebelum sholat maghrib. Makan malam 150 gram karbo makanan pokoknya itu pindah dia setelah tarawih. Dianjurkan lagi dia makan setelah tarawih, entah dia mau makan nasi atau biasa kan jarang sih banyak yang makan nasi. Mau makan mie goreng ya boleh, porsinya yang setara dengan itu, yang 150 gram nasi itu. 150 gram nasi itu biasanya Bu yang penting terpenuhi. 2 sendok makan ya, makan. Kalau 200 gram. Centung ya. Kalau malam kan 150 gram, berarti 1/3. Iya, bolehlah. 1/3 gelas belimbing, gelas Duralex yang bakteri itu. Atau gelas belimbing, gelas aqua. Gelas aqua juga bisa. Artinya yang gampang kita dapat. Karena kalau kita sudah bayangkan ukuran itu, kita transfer di piring makan, berarti sudah akan begitu terus. Berarti nasinya kembali lagi dengan sayurnya tadi ya sama dengan, jadi yang kalornya itu harus sama dengan jumlah nasinya itu. Nah itu yang susah Bu, merubah kebiasaan ini, merubah kebiasaan. Nasi banyak, sayur ada sayur nasi, sedikit. Ada nasi. Habis makan nasi 1 piring, makan lagi mie goreng, makan lagi. Itu kan kadang yang begitu sudah orang Indonesia kayaknya Bu. Ya kadang tiada sayur. Super mie disiram tambah makan kuah-kuahnya tiada sayur habis, tiada sayur kita masak super mie saja untuk kuah-kuah sayurnya salah pada double karbo. Padahal Ibu kalau kita pikir-pikir menyiapkan 1 bungkus mie instan tadi dengan bikin kuah kelor bening mana yang agak lebih cepat? Kelor kan Bu, gampang daripada super mie. Iya kalau sudah dibeli sudah dicabut-cabut memang dia punya kelor kan. Bukan berarti kan Ibu makan mie instan itu tidak boleh. Tetapi kalau kita tambahkan sayur, tambahkan sumber protein seperti tahu, akan berimbang juga kan Bu. Tapi enggak usah pakai nasi lagi supaya tidak double karbo. Karena 1 porsi nasi 100 gram nasi kan setara dengan 1 bungkus super mie 50 gram super mie itu. Benar sekali. Tambahkan telur 1. Jadi komplit. Jadi kalau sudah makan nasi ya nasi terus lagi super mie. Kita beralih lagi Bu. Kan pasien ini yang diabetes, kembali ke diabetes. Sudah minum susu untuk pasien diabetes. Susu apa ini? Boleh sebut merek. Susu khusus untuk diabetes. Susu untuk diabetes. Dia sudah minum sesuai takaran. 1 gelas biasanya itu 4 takar Bu. Bagaimana dengan porsi makannya nanti? Apakah dikurangi karena sudah dapat susu ini atau minum juga susunya, makan juga sesuai ini? Buka dengan sahur ini Bu. Buka dengan sahur. Bagaimana itu? Sebenarnya susu ini bukan dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Nanti ada susu baru sempurna yang dimakan. Sekarang tidak. Makanya banyak yang obes dengan dengan pola 4 sehat 5 sempurna itu ya. Jadi ke prinsip gizi seimbang. Jadi susu itu bagian dari protein. Jadi sebenarnya susu itu sebagai pengganti makan ya. Kalau makannya kita kurang, saya tidak malas makan deh. Sahur ya sudah susu itu yang dimakan, yang diminum. Jadi pengganti. Sebagai pengganti kan ada situ tertulis nilainya, nilai sajinya 4 takar sebanding dengan sekian kalori.
Jadi kalau saya tidak salah itu dia 4 takar itu susu itu sebanding dengan nasi 100 gram. Jadi kalau dia cuma bikin setengah 2 takar, nah berarti dia masih makan nasi setengah porsi, berarti 50 gram. Tapi kalau makannya bagus, tidak perlulah tambahkan susu itu. Tapi kalau susunya mau diganti sebagai pengganti kudapan, bisa mungkin Bu. Bisa 2 porsi, 2 sendok makan susu itu. Misalnya dia disahurkan, sahur, habis makan nasi sebelum imsak, ya jam-jam 4:30 dia buat susu, ya takarannya setengah porsi atau 2 takar. Nah, dengan catatan dia minum susu itu jangan lagi ada temannya susu. Misalnya kue atau buah yang dia makan. Nah, karena itu sama saja. Jadi 1 porsi buah sebanding dengan setengah sajinya itu susu itu 2 takar. Berarti kembali lagi sesuai kebutuhan. Hitung-hitungan lagi. Artinya sebenarnya kita penderita diabetes itu sudah harus pinter menghitung kebutuhan kita Bu ya, karena kalau kita sendiri yang rasakan. Saya yang diabetes itu saya suka ajari main hitung-hitungan, supaya dia tahu juga. Karena gini takarannya. Karena kalau kita mau pakai gram-gram kan itu ribet. Tidak semua orang punya timbangan dalam rumah. Jadi kita pakai takaran ukuran rumah tangga yang gampang didapat. Bisa pakai gelas, bisa pakai sendok makan, sendok kecil, mangkok, itu. Oke. Ada lagi satu ini Bu, kadang pasien DM itu berat badannya secara otomatis kan turun. Apakah bisa menaikkan kembali menjadi normal itu Bu? Bagaimana caranya? Kita hubungkan dengan puasa sekarang ini. Bukan berarti kan puasa kayak Ibu bilang tadi porsinya berkurang. Tetap sama, hanya jam yang pindah. Bagaimana Bu? Yang jadi pada penderita diabetes memang tanda dan gejalanya salah satunya adalah terjadi penurunan berat badan. Kenapa sampai turun berat badannya Karena energi yang masuk dalam tubuhnya itu tidak bisa digunakan tidak bisa masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi karena tidak ada insulin yang mengantarkannya masuk ke dalam sel tersebut, sehingga sel tetap berteriak di dalam, saya mau makan, dibongkarlah cadangan energi yang ada di ototnya kita itu. Jadi yang ada di otot, yang ada di hati dibongkar untuk dipenuhi itu. Jadi yang di dalam sel itu akhirnya terjadilah proses pengurusan. Jadi kenapa sampai terjadi penurunan berat badan padahal makannya banyak. Itu banyak makan tapi dia tetap berat badan turun. Ya itu karena tidak ada energi uptake yang masuk, makanan masuk tidak bisa diolah untuk dihasilkan energi itu karena tidak ada insulin yang mengantarnya masuk ke dalam sel tadi itu. Nah, apakah kira-kira dia bisa naik kembali berat badannya? Bisa kalau gula darahnya sudah normal. Berarti Bu kita harus dulu menormalkan ini gula darah ini ya. Jadi dengan gula darahnya itu tetap stage di normal, dengan sendirinya juga berat badannya akan naik kembali, akan segar kembali. Berarti perbaiki dulu satu hal ini. Dengan tetap pola makan yang benar dan sehat tadi, secara otomatis berat badan itu akan naik dengan sendirinya Bu ya. Jadi kalau gula darahnya terkontrol, berat badannya juga akan normal. Baik gula darah puasa maupun yang sewaktu obes itu bisa jadi turun, yang kurus bisa jadi naik gitu. Mencapai berat badan normal tadi. Bukan jadi, berarti tidak bisa ya Bu. Jadi bisa. Bukan berarti kan banyak begini kan, banyak penderita DM begitu sudah selama 3 bulan gula darahnya normal, asal punya asa sudah tidak gula dia bilang asal tidak gula lagi, sudah lost terjadi lagi. Padahal pola makannya tetap. Jadi kalau sudah dikasih standar 1.700 kalori itu terus dijalani. Berarti begini pola Bu, itu niat dulu untuk memperbaiki pola hidup sehat,
Karena masalahnya ini soal perilaku. Berarti dalam hati kita itu saya mau sehat. Dengan catatan ini dan ini semuanya. Karena itu tadi Bu, niat itu tidak ada orang bantu kita ini untuk menjadikan kita punya niat jadi sehat kecuali dari diri sendiri. Iya. Jadi walaupun kita sebagai tenaga, apalagi kita di rumah sakit banyak pasien yang DM Ibu, kunjungan pasien sudah sekian lama kita edukasi, tetapi di terakhir mana-mana jo jawaban. Akhirnya kita kembalikan lagi ke pasiennya kan Bu. Kita bilang terserah Ibu mau dengar atau tidak. Tetapi lebih baik Ibu dengarkan ini karena kedepannya Ibu juga yang akan menikmati. Jadi biasanya kan memang kalau di rumah sakit kan pasien yang berulang kan yang masuk. Betul sekali. 3 bulan kemudian muncul lagi Bu. Jadi yang ditanya kemarin sudah dijalani tidak dietnya. Itu lagi. Dia bilang sudah tapi cuma 1 minggu. Nah masalahnya di mana? Harus kita cari tahu kenapa bisa. Masalahnya di mana? Oh masalahnya saya kan mengajar. Dia bilang saya tidak bisa ikuti itu jam 10 harus naik ya. Jadi saya kadang karena menuntut saya di depan kelas. Ini kejadian kemarin sama pasienku. Ya, karena saya dituntut berdiri terus di depan kelas. Jadi saya pola jam makan saya terundur. Ya. Ini kalau jam makannya kita teratur itu makanya itu 3J tepat jumlah, tepat jadwal ya, jadwalnya makan pagi. Jadi kalau startnya kita jam 7, berarti setengah 7 itu minimal sudah selesai sarapan, minimal jam 6 Ibu supaya tidak kalau buru-buru. dia pergi sekolah, dia ke sekolah misalnya jam 7 ya, ibu guru ya. yang profesi guru. Jadi minimal dia jam 6. Jam 6 jam itu 6 sudah dia harus sudah makan sarapan. Jam 6 berarti 3 jam harus 3 sampai 4 jam pas istirahat 3 jam kemudian dia snack. Ya, benar, kalau bisa. bukan di puasa ya. 3 jam 9 pagi dia snack 3 jam. 3 jam dari jam 9 jam 12 makan berat. 3 jam dari jam 12 berarti jam 3. Jam 15 snack sore. Kemudian 3 jam dari jam 15 berarti jam 18 jam 6 sore. Sudah harus makan malam. Itu jam 18, 19, 20, 21 jam 9 malam snack kudapan sebelum tidur. Nah itu harus rutin begitu pola makannya. Jadwalnya. Kenapa tiap 3 jam? Karena ini grafiknya kadar gula darahnya kita itu. Jadi pada saat 2 jam kita habis makan, itu grafik kenaikan insulinnya itu? Dalam kadar glukosa darahnya kita naik. Puncaknya di 2 jam habis makan. Dia akan turun. Nah 3 jam setelah makan, 3 jam habis makan dia di garis normal itu. Di situ kita isi makanan. Supaya kalau dia turun tidak terlalu turun, kalau naik tidak terlalu naik. Ya itu jadi tiap 3 jam supaya dia grafiknya tidak terlalu naik. Tapi naik, dia landai mengikuti garis nol itu. Tapi kalau dia 4 jam, sudah 2 jam, 3 jam, sudah lewat. 4 jam dia so turun. Di sini akan terjadi hipoglikemia. Tubuh dengan sendirinya dia langsung memproduksi energi lagi dari proses metabolisme glukogenesis, gluconeogenesis di situ. Ya, dia akan turun dan pada saat ada pembongkaran energi baru dari dalam tubuh di bawah kendali kita dia akan naik lagi. Makanya biasanya itu pasien suka heran. Kenapa gula darahku tinggi? Padahal saya waktu diambil darah saya tidak makan, dia bilang. Dia orang padahal di situnya tadi Bu. Dia pikir begitu dah. Kalau besok Bu ambil darah ya. Oke, saya sote puasa memang dari jam 10 malam dia sote puasa. Tunggu orang ambil darah jam 9 pagi. Dia belum makan padahal dia so lapar ya. Begitu hasil cek gula darahnya lebih tinggi dari waktu dia makan. Dia heran, kenapa bisa tinggi sekali gula darahku padahal saya tidak makan waktu diperiksa. Dia tidak sadari pada saat dia pengambilan darah di dalam tubuh itu ada terjadi peningkatan kadar gula darah dari proses pembongkaran zat gizi yang tersimpan dalam tubuhnya kita itu. Gluconeogenesis atau glukogenesis itu. Di situ ada perombakan. Di situ diambil darahnya ada kenaikan di situ
terdeteksi tinggi kadar gula darah, padahal dia dalam keadaan tidak Puasa. makan. Ya. Apalagi kalau dia pas lagi naik, lagi produksi di dalam tubuh dia makan, ketemu itu lagi yang naik, tambah naik. Jelas pemeriksaan berikutnya yang naik lagi. Yang gula darah yang dihasilkan di bawah kendali kita ditambah dari gula darah yang masuk lewat makanan ketemu, Ya. itu yang melonjak Memicu juga. Makanya itu penting. Makanya kalau dengan puasa karena dituntut kita jam makan tepat, asupan terkontrol, gula darah juga normal. Bukan berarti bukannya tadi berlebihan, terus sahurnya lagi berlebihan kurang. Nah, kembali lagi ke Ibu Guru tadi. Ya, berarti di jam makannya. Begini Bu, makanya saya bilang penderita diabetes itu harus konsisten dengan jam makan. Ya. Kalau pas lagi dalam perjalanan atau lagi beraktivitas kita tidak dapat makanan, makanya biasa saya bilang selipkan gula-gula. Iya. Permen. Kenapa bisa orang DM nggak suruh boleh makan gula-gula? gula-gula? Bukan tidak boleh, pengganti buah. Iya. Ya. Pada saat jam 9 pagi, waktunya kudapan, waktunya snack, harusnya situ masuk 1 biji pisang atau 1 porsi buah lain. Anggaplah pisang 1 biji. Itu setara dengan berapa permen? Itulah. Nah, 1 biji. Ya minimal 1 biji permen membantu sudah. Dia makan permen, ya ada glukosa yang masuk, energi yang masuk. Ya, jadi lebih bagus memang nyata-nyata energi yang masuk yang kita dapat itu yang masuk dari asupannya kita daripada yang dibawakan, yang terproduksi di bawah kendali kita itu. Begitu. Jadi buat yang penderita diabetes dalam perjalanan atau lagi aktivitas yang tidak memungkinkan dia untuk makan, sebaiknya dia ada bekal di kantongnya. Iya. Itu Pengganti sementara. Pengganti pengisi sementara. Asalkan pada saat dia habis makan permen tadi dia tidak pergi minum lagi teh. Langsung minum air putih saja. Air putih. Itu. Jadi membantu, jadi masuk energi. Jadi itu tadi kita jaga grafiknya, kita jangan sampai naik sekali atau turun sekali. Harus makanya untuk pasien diabetes itu tiap 3 jam. Waktunya tadi. Kalau tepat jumlah, tepat jumlahnya, jumlah kalorinya, porsinya, tepat jenisnya, berarti bahan makanan yang dia konsumsi harus ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, lemak, vitamin dan mineral jenis bahan makanannya. Karbohidrat di sini kan bisa nasi, ubi, kentang, mie, tepung-tepungan. Jadi kalau kita bisa menggantikan, menukar dengan porsi yang sama dan sesuai dengan jenisnya. Sama dengan Ibu, kalau yang alergi kan biasa kan tidak pernah makan telur saya ini DM, padahal saya ini suka sebenarnya, tetapi karena alerginya kan bisa diganti dengan bahan makanan yang lain. Dia misalnya mau makan telur untuk apa? Untuk maksudnya dia sumber proteinnya tadi. Sumber proteinnya tadi kan biasanya orang bilang harus ada protein hewani dan protein nabati. Artinya di sini bukan berarti makan sumber protein nabati itu yang berlebihan. Cukup kan 2 panggal, 2 potong untuk tahu. Tetapi ada orang yang begini, Ibu. Ada yang alergi telur. Dia lebih suka makan tahu. Makan daging ayam juga dia alergi, apalagi seafood. Jadi untuk mengganti sumber protein tadi bagaimana ini Bu? Apakah harus dari satu macam saja atau? Apa itu? Jadi tetap protein harus ada dari hewani dan ada dari nabati jadi porsinya itu 50-50% ya, 50% hewani, 50%. Alergi ini kan kita bisa deteksi dari setelah kita makan, kita bisa tes alergi tidak saya ini Berarti harus berani dulu. Berani coba dulu. Makan telur. Ternyata gatal-gatal habis makan telur. Coba ganti dengan daging. Coba ganti dengan daging. Lauk hewani kan bukan cuma telur, ada ikan. Ikan juga ada ikan laut, ada ikan air tawar kan, ada ayam, ada daging, ada yang mahal, ada yang murah. Itu kan tinggal dicari sesuai dengan kemampuannya
dan kesanggupannya kita, kesanggupan tubuh menerima atau kesanggupan kita untuk membelinya. Ya, kesanggupan kan kantong kalau begitu Ibu. Harus disesuaikan juga. Iya, disesuaikan juga. Jadi jangan beranggapan makanan yang baik yang bergizi itu yang mahal. Nah, masih banyak makanan yang bergizi tapi harganya juga murah dan mudah didapatkan. Nah, kalau anggaplah dia vegan ya, atau saya jauh-jauh alergi ya. Kalau alergi kan bisa tes, tapi anggaplah vegan yang fanatik lagi ya tidak bisa makan semua ya jenis hewani yang berwarna merah. Apakah nabatinya bisa secara jumlah bisa? Secara jumlah bisa. Jadi yang tadinya dia cuma 50 gram boleh dinaikkan. Dinaikkan menjadi 100 gram untuk mencukupi jumlahnya protein yang gram yang tergandung dalam protein itu sendiri ya. Cuma ada sisi lainnya, ada jenis beberapa asam amino yang kita dapati di hewani, tidak didapati di nabati ya. Kemudian dan protein nabati juga dia bersifat bioavailability-nya rendah. Artinya daya penyerapannya diserap sama tubuh itu lebih cepat hewani daripada, ya 3/4 atau 2/3 lebih cepat itu ya diserap hewani daripada nabati ya. Sehingga pada pada penganut vegan ini juga mereka ditambahi beberapa suplemen zat gizi ya. Salah satunya bisa tambahkan suplementasi vitamin B, B1 ya, atau B6 atau juga suplemen Fe ya. Itu tadi karena bioavailability-nya tadi lebih rendah. Mencukupi. Untuk mencukupi itu ya. Gitu. Kita kembali lagi ke bulan suci Ramadan. Yang masalahnya sekarang saya pernah temukan pasien yang sementara opname. Dia punya keinginan itu Bu untuk menyelesaikan puasa hari ini. Tetapi karena dokter sudah mengatakan belum bisa sebenarnya, tetap dia bersikeras. Akhirnya dimintalah tenaga gizi untuk mengedukasi. Setelah mengedukasinya dan menyampaikan hal-hal bahwa ini memang tidak bisa. Tetapi karena keinginannya itu kuat sekali untuk menyelesaikan puasanya Ibu. Apakah kita sudah harus anjurkan untuk berbuka karena keberadaannya, ataukah kita membiarkan saja dia menyelesaikan? Tidak bisa, memang harus kalau penderita diabetes mau puasa yang sementara opname ini Bu. Iya, apalagi kalau sementara opname ya enggak bisa, dia harus dalam proses pengobatannya jadi dapat izin dari dokternya dulu, DPJP-nya ya. Tapi karena dokter dia tadi kepingin sekali, kan bisa diganti di hari lain puasanya itu kan. Jadi ya itu saja saya rasa pasien paham itu daripada dia, apalagi kalau dia ada hipoglikemi atau kebalikannya hiperglikemi. Kadar gula darahnya misalnya sudah sampai 400. Ya tidak bisa dia puasa. Tetap harus dibuka dulu ya, akan lebih berat lagi karena nanti. resikonya nanti dia akan mengalami hipoglikemi itu. Ya. Oke, baik. Jadi kecuali dia misalnya di bawah pengawasan dokter, misalnya dia punya gula darah, dia penderita diabetes, tapi kadar gulanya di bawah 200 ya, normal dia bisa. Tapi kalau lagi dirawat ya enggak bisa. Tetap dia harus menyelesaikan pengobatannya dulu. Pengobatan dan nanti sudah dia harus sehat. Kalau dia tetap bersikeras ya berarti biasanya ada tanda tangan toh. Tanda tangan bahwa dia tidak mengikuti anjuran dokter biasanya itu. Kembali lagi Bu. Kan yang paling patuh itu biasanya yang justru lansia. Dia malah tidak boleh ini sudah terpatri dalam otaknya. Saya ini sakit gula, tidak boleh ini. Sedangkan dia mau puasa. Bagaimana dia kita sebagai pendampingnya ini untuk mengedukasi bahwa untuk seorang lansia itu tetap harus terpenuhi kebutuhannya dan untuk menyelesaikan puasanya ini.
bagaimana cara kita untuk menyiapkan semuanya itu di samping edukasinya ini Bu? Nah, kalau pada lansia lansia ini sebenarnya kalau pada lansia yang ciri khasnya dia asupannya mengalami penurunan, penurunan asupannya karena terjadi penurunan fungsi fisiologis dalam tubuhnya atau turun indera pengecapnya dan sebagainya. Nah, yang bersikeras dengan dia terlalu diketat, ya itu peranannya kita lagi, edukasinya kita dengan pendekatan, ya pendekatan. Jadi jangan cuma penyampaian begitu, tetapi dengan perlakuan juga, namanya pendekatan persuasif, ya. Jadi kita sampaikan, malah kalau saya dia keluarganya malah yang tidak kasih, yang saya dapati ya. Jadi biasanya kliennya, pasiennya yang bersikeras minta, tapi ya keluarganya yang tidak kasih. Jadi waktu pengalaman saya yang saya edukasi ya penjaganya itu, bahwa yang dia makan sih sebenarnya tidak seberapa yang dia makan. Dia minta sepotong, yang dia makan cuma secuilnya, ujungnya. Ya, jadi tidak akan mempengaruhi kadar gula darahnya. Nah, kalau kaitannya dengan lansia yang sama sekali tidak mau makan, ya kita jelaskan bahwa perbandingannya itu tadi, perbandingan kalorinya. Ini misalnya minum teh, ya itu masih bisa, atau gulanya masih bisa dikonsumsi. Itu kalau memang kita tanya mau suka makan nasi atau cuma mau minum susu atau mau suka minum teh. Ya, itu berarti edukasinya ini harus mantap Bu ya. Iya, dengan ditambahkan dengan prakteknya, pendekatan khusus. Istilahnya apa ya, saya lupa kalau untuk di konsultasi itu ya ada pembagi pendekatan secara teori dengan pendekatan secara aplikasinya, itu prakteknya itu namanya. Baiklah Ibu, pembahasan kita sampai di sini dulu, dengan catatan berarti untuk pasien penderita diabetes yang sudah menjadi pasien maupun yang tidak, itu tetap saja melaksanakan puasa dengan baik, dengan jadwal buka dan sahur tadi yang tepat. Berarti di sini kita sudah tepati dalam bentuk jumlahnya, waktunya, dan juga sumbernya tadi. Yang kemudian untuk puasa saat ini, niat dulu dari hati. Kita mau mengubah perilaku yang lebih baik, lebih sehat, dengan cara satu Ibu, pola makan. Pola makan ini tadi dari cara pengolahan bahan makanan, jenis bahan makanan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Kita tidak bisa untuk mengkonsumsi suatu bahan makanan itu semau hati kita. Padahal sebenarnya itu baik, tetapi dalam jumlah yang tertentu. Oke Ibu, terima kasih hari ini sudah berbagi ilmunya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, teristimewa untuk penderita diabetes mellitus atau yang kita kenal di masyarakat luas, yaitu penyakit gula. Dengan tidak mengurangi keinginan untuk berbuka puasa dan bersahur, jalankanlah ibadah suci Ramadan ini dengan hati yang tulus, dengan niat yang baik, agar tidak ada yang terlewatkan, tetap kebutuhan tercukupi, berat badan tidak turun, teristimewa untuk penderita diabetes. Dan tetap jaga pola makan yang sehat ini. Kita bukan berarti tidak boleh makan yang siap saji atau yang apa, tetapi jumlahnya yang harus dibatasi. Terima kasih untuk para pendengar semua. Semoga kita bisa ketemu kembali di acara yang berikut dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya pribadi Heni Puendi SGZ bersama narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Sri Rejeki Petalolo SGZ RD Master Gizi CHNMP tadi. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Okay.